Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan clean service yang merasa dirinya ganteng, akhirnya mendaftarkan diri menjadi cover boy. Tapi ditolak ya, gara-gara tidak cocok dan hanya diterima sebagai office boy. Dan langsung ditolak juga gara-gara minta kenaikan gaji yang tidak wajar gitu. Jadi, dipecat lah. Nah, setelah dipecat dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber ya. Mohon doanya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Rasa Hidup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan yang barusan saya katakan lagi gitu bahwa itu tentang alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya, maka Sarah tentu tahu ya bahwa uh, Tuhan itu banyak menciptakan makhluk-makhluk ya, mulai dari jin, malaikat, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah, dari sekian jenis makhluk itu kita bangsa manusia diberi kehormatan untuk mengolah bumi ya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya gitu. Jadi kita disiapkan oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi khalifah, pemimpin bumi gitu kan. Nah, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan, kita diberi akal, dikasih nurani, juga dikasih hawa nafsu kan. Nah, seperti itu. Dan tujuan kita juga untuk diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta gitu kan. Jadi jelas tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ketika kita ibadah itu nanti tentu akan diberikan ganjaran, dan tujuan kita diciptakan di bumi untuk mengolah bumi itu juga untuk dalam rangka beribadah kepada Sang Maha Pencipta gitu kan. Nah, seperti itu. Karena itu karena sifatnya ibadah, jadi kita diperintahkan untuk sebanyak mungkin mempersiapkan bekal untuk hari kemudian gitu kan. Karena nanti kehidupan ini sementara kehidupan yang abadi itu adalah nanti kan hari kemudian. Jadi kita siapkan dari sekarang bekal gitu kan. Nah, dalam rangka mempersiapkan bekal tentu itu Tuhan memberikan memberikan juga yang namanya ujian-ujian gitu kan. Jadi ujian itu berupa musibah gitu kan, kehilangan segala macam itu ditujukan supaya kita lebih kuat mental gitu, dan lebih supaya nilai ibadah kita itu lebih optimal, lebih berkualitas ketimbang tanpa diberikan musibah gitu kan. Dan ketika kita diberi musibah, kita dianjurkan atau bahkan diberitakan untuk selalu tabah, sabar menghadapi ujian itu, dan kita dilarang berputus asa gitu kan. Jadi sebagai seorang muslim itu kita dilarang berputus asa dari rahmat Sang Maha Pencipta gitu, karena tujuan kita beribadah itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, dan kita harus selalu tabah gitu kan, dan bersabar dan tawakal dalam menghadapi ujiannya. Jadi kita dilarang berputus asa gitu kan, seperti itu gitu. Sebagaimana yang disuratkan, saya ambil contoh di dalam ini ya, dalam surat Al-Hijr ayat 35 ya, di situ Tuhan berfirman ya, kami menyampaikan kabar gembira dengan benar, janganlah kalian termasuk orang yang berputus asa gitu kan. Kemudian di ayat 56-nya Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang sesat gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita berputus asa itu kita termasuk orang yang sesat, jadi dilarang. Nah, kemudian dalam Az-Zumar ayat 53 itu Tuhan berfirman, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas ya. Melampaui batas di sini maksudnya kita berbuat dosa gitu ya. Nah, bahwalah janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa itu kan, seperti itu ya. Jadi Allah mengampuni semua dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa segeralah beristighfar, dan kita juga dilarang berputus asa dari rahmat Tuhan, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi musibah, kita harus tabah, kita harus sadar bahwa tujuan Allah memberikan kita musibah itu dalam rangka meningkatkan derajat keimanan kita gitu. Karena dengan keimanan yang tinggi itu insya Allah ya itu kita memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menghadap Sang Maha Pencipta nanti gitu. Jadi dilarang berputus asa. Jadi kalau ada misalnya teman kita atau saudara-saudara kita yang menganjurkan bahwa kita boleh gitu, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi karena tidak ada yang sempurna, dia memberikan alasan bahwa kita boleh-boleh saja berputus asa, cuman kadar keputusasannya itu jangan banyak-banyak, sedikit aja gitu. Maka ini sebenarnya itu suatu kesalahan yang besar gitu, karena jelas tadi disebutkan di dalam surat Al-Hijr dan surat Al-Zumar itu bahwa kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi bukan boleh berputus asa tapi sedikit-sedikit aja, enggak, mutlak ya hukumnya dilarang berputus asa, karena itu bagian dari dosa besar. Jadi bukan dosa kecil ya. Jadi berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jadi saya sampaikan dari sekarang,
dalam menghadapi kehidupan ini gitu kan, cobaan apapun, cobaan seberat apapun gitu kan, sabarlah karena itu berarti Tuhan sayang kepada kita gitu kan. Ketika seorang dosen atau seorang guru itu sayang kepada muridnya, kepada mahasiswanya, tentu dia ingin mahasiswanya cerdas. Nah, bagaimana cara mengetahui kecerdasan? Tentu dengan diberikan ujian gitu kan. Tidak mungkin saya sayang kamu, udah kamu langsung naik kelas ya. Pasti dikasih ujian gitu kan, seperti itu. Dan makin tinggi kualitas mahasiswanya gitu, tentu kualitas ujiannya makin berat. Jadi kalau kita diberikan ujian yang berat, kita harus bangga. Artinya apa? Tuhan sayang kepada kita gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya kita selama hidup nggak pernah dikasih ujian gitu, kesenangan mulu, nah itu perlu curiga, jangan-jangan Tuhan nggak sayang sama kita gitu. Jadi berbanggalah kalau kita menghadapi ujian, karena itu tanda bahwa kita disayang Tuhan gitu kan. Tuhan ingin kita memiliki derajat keimanan yang tinggi, sehingga nanti ketika kita menghadap Sang Pencipta itu bekalnya cukup, bahkan lebih dari cukup, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, dan jika menghadapi musibah bersabarlah, itu tanda bahwa Tuhan sayang sama kita. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sekarang Sarah lebih kuat lagi dalam menghadapi cobaan hidup gitu, tidak mudah mengeluh, dan bersabar bahwa suatu saat nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu. Dan selalulah berbaik sangka kepada Sang Pencipta, karena berbaik sangka itu bukti bahwa kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Oke, begitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat gitu kan, dan Sarah lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup ini gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Nah, jika Sarah masih bingung gitu kan apa yang saya bicarakan, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan skip supaya tidak gagal mandiri. Dan kalau menurut Sarah ini bermanfaat, silakan sebarkan kepada teman-teman ya, teman-teman pengajian, teman-teman main gitu kan, teman-teman nongkrong gitu kan, teman-teman ngopi gitu kan, silakan seperti itu. Dan jika menurut Sarah ini masih ada yang kurang gitu kan, atau misalnya kok sepertinya nggak kuat gitu menghadapi cobaan gitu kan, sepertinya pengen berputus asa atau sedih gundah gulana gitu kan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas, mudah-mudahan ada solusinya gitu. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih berenergi dan lebih bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.